Halo, perkenalkan nama saya David Hidayat. Saya dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa akan mempresentasikan tentang pajak penghasilan PPh pasal 21 atau 26. Oke, langsung aja ke materi ya. Kita mulai dari pengertian terlebih dahulu tentang pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh seseorang wajib pajak pribadi atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya di dalam negeri. Tarif PPh 21. Dalam perhitungan PPh 21, terdapat tarif yang dikenakan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPh pasal 17 di mana perhitungan tarif menggunakan tarif progresif. Mengenai tarif tersebut, terdapat pembaruan pada tiap lapisan tarif progresif PPh 21 yang telah diatur berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021. Peraturan tersebut telah merevisi lapisan pajak mulai dari lapisan 1 hingga 4 serta menambahkan satu lapisan pajak sehingga menjadi lapis 1 yaitu 5%, lapis 2 15%, lapis 3 25%, lapis 4 30%, lapis 5 35%. Subjek pajak dan objek pajak. Penghasilan yang dikenakan atas PPh 21 itu apa aja sih? Yaitu satu, penghasilan yang diperoleh pegawai atau karyawan tetap, baik penghasilan diterima secara berkala maupun tidak. Selanjutnya ada dana pensiunan atau penghasilan sejenis lainnya. Selanjutnya ada uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan pembayaran sejenis lainnya. Selanjutnya lagi ada penghasilan tenaga kerja lepas seperti penerimaan upah harian atau mingguan, baik upah satuan atau borongan, hingga upah yang dibayarkan tiap bulannya. Lalu ada imbalan yang diberikan kepada bukan karyawan dalam bentuk honor, komisi, atau fee, dan imbalan sejenis lainnya dengan nama dan bentuk apapun yang diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya ada imbalan yang diterima peserta kegiatan seperti uang saku, uang representasi, uang rapat, uang honorarium, hadiah ataupun penghargaan dengan nama bentuk apapun, dan imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun. Selanjutnya kita masuk ke materi pajak penghasilan pasal 26. PPh pasal 26 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Bentuk penghasilan bisa berupa gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya. Tarif untuk pajak penghasilan pasal 26 atau PPh pasal 26 yaitu tarif 20% final atas jumlah bruto yang dikenakan atas satu dividen, kedua ada bunga, termasuk premium, diskonto, insentif yang terkait dengan jaminan pembayaran pinjaman, ketiga ada royalti, sewa, dan pendapatan lain yang terkait dengan penggunaan aset, keempat ada insentif yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, kelima ada hadiah dan penghargaan, keenam ada pensiun dan pembayaran berkala, ketujuh ada premi, swap, dan transaksi lindung lainnya, kedelapan ada perolehan keuntungan dari penghapusan hutang. Lalu ada objek untuk pajak penghasilan pasal 26. Objek pajak penghasilan pasal 26 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia antara lain 1. Hadiah dari dan penghargaan,
Kedua ada bunga, dividen, royalti, premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang. Selanjutnya ada biaya sewa dan pembayaran lain sehubungan dengan penggunaan harta. Lanjut ada penghasilan dan pengalihan hak atas harta. Selanjutnya ada penghasilan dari jasa atau pekerjaan bebas. Ada premi swap dan lindungan lainnya. Keuntungan karena pembebasan hutang, lalu pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Nah, selanjutnya ada pemotongan dan penyetoran. Pemotongan PPh pasal 26 dilakukan oleh pihak pembayar atau pemotong yang merupakan subjek pajak dalam negeri seperti perusahaan, lalu badan usaha tetap, lalu ada kantor perwakilan, dan juga bentuk usaha lainnya. Pemotongan PPh pasal 26 dilakukan saat pembayaran penghasilan kepada WP luar negeri. Bukti potong PPh pasal 26 harus diberikan kepada WP luar negeri sebagai bukti pemotongan pajak. Selanjutnya ada pelaporan dan sanksi. Pelaporan PPh pasal 26 wajib melaporkan SPT masa PPh pasal 26 secara elektronik melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan saat terhutangnya pajak. Sanksinya, lalu ada sanksi, terdapat sanksi bagi pemotong PPh pasal 26 yang tidak melakukan pemotongan atau penyetoran dan pelaporan PPh pasal 26 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan berikut ada contoh laporan pajak PPh pasal 21, yaitu ada bukti pemotongan pajak penghasilan 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua berkala. Dan selanjutnya juga ada contoh laporan pajak PPh pasal 26, yaitu surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26. Ini salah satu contoh untuk laporannya ya teman-teman, dari dua formulir yang diberikan oleh DJP, baik dari pasal 21 dan juga pasal 26. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.